kedua, rupanya pandangan Piaget ini ditantang oleh muridnya sendiri yang bernama Vygotsky. Dia bilang, Vygotsky, nah, tidak selamanya seseorang itu perkembangan intelektualnya ditentukan oleh umur. Saya yakin Vygotsky ini dia mengadopsi pandangan Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan tuntutlah ilmu mulai dari buaya sampai keliaman. Jadi kalau Piaget mematok perkembangan intelektual dari umur, kalau Rasulullah mematok perkembangan manusia dari proses belajar. Akhirnya Vygotsky memunculkan, menantang itu gurunya sendiri, mengatakan tidak, perkembangan manusia ada zona-zona yang harus dilalui. Lalu Vygotsky membagi zona itu ke dalam 4 tahap. Tahap pertama, menurut Vygotsky, ketergantungan sepenuhnya kepada orang lain. Jadi ada satu zona di mana peserta didik itu sepenuhnya tergantung kepada guru, tergantung kepada kawan, tergantung kepada orang lain. Gambarannya misalnya begini. Ketika seorang anak belajar piano atau orang dewasa belajar piano, dia tidak tahu kunci, dia buta sama sekali kunci-kunci, tombol-tombol. Kehadiran gurunya untuk memberitahukan tentang kunci-kunci. Setelah dia mengenal kunci-kunci, naiklah menjadi tahap kedua. Ketergantungan tidak sepenuhnya lagi, jadi less dependence dalam bahasa Inggrisnya. Jadi ketergantungannya itu sudah berkurang. Artinya dia sudah mengenal kunci-kunci piano, lalu dia juga sudah bisa menekan, memainkan sedikit, tapi masih membutuhkan bantuan orang lain. 2 tahap inilah yang memicu lahirnya pembelajaran kooperatif dan kolaborasi. Karena pembelajaran kolaborasi dan kooperatif mengharapkan kehadiran yang lain untuk bisa sama-sama berkembang bersama. Nah, setelah dia mengenal kunci-kunci sepenuhnya, naiklah pada tahap yang ketiga, namanya automatisasi. Jadi zona yang ketiga itu zona automatisasi, di mana orang yang belajar piano itu misalnya dia tahu kunci-kuncinya dan dia sudah bisa memainkan. Tetapi ketika dia ditegur, terjadi kesalahan, bercabang itu pemikirannya. Jadi walaupun dia sudah mahir dalam memainkan piano, tetapi belum bisa terkonsentrasi sepenuhnya. Kayak orang bawa mobil misalnya, baru belajar mobil, dia sudah bisa. Tetapi ketika diajak bicara, dia belum bisa. Jadi dia masih terkonsentrasi di situ. Itu zona ketiga. Zona keempat itu namanya de-automatization, de-automatisasi. D biasa, D baru garis datar, automatisasi. Di mana zona itu adalah zona menyatu antara jiwa dan raganya. Jadi ketika dia memainkan piano, tangannya sudah otomatis, tapi dia bisa membagi dengan yang lain. Kemudian sama dengan orang yang bawa mobil, dia bisa menyetir, dia bisa injak rem dan kopling sebagainya, tapi dia juga sudah bisa berjalan. Itu berarti bahwa zona itu zona kesempurnaan. Pembelajaran yang kita lakukan kepada peserta didik seharusnya melewati zona-zona ini sampai kepada zona terakhir. Kesanalah kesempurnaan itu dibentuk. Jadi inilah aspek kognisi.